Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, jami'ul habaib wasyara'ib wa jami'ul asatidah al-kurama alladhi yahduruna fi hadzal makanil mubarak, yang kita muliakan, yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lamandau, Bapak Eko Purwanto, beserta Bapak Eko Riko Purwanto beserta Ibu, yang kita hormati, yang kita muliakan, yang mewakili daripada DPRD tingkat 2 Kabupaten Lamandau, Bunda Hajah Siti Hajar, yang alhamdulillah halal bihalal tahun kemarin mengundang kami sekeluarga untuk tausiah di Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah hadir bersama kita yang kita hormati, yang mewakili Bapak Kapolres Kabupaten Lamandau, yang kita hormati, yang kita muliakan, seluruh tokoh masyarakat yang kita hormati, yang kita muliakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamandau atau yang mewakili Kai Sabran mana? Uzur mungkin beliau atau yang mewakili, yang kita hormati, yang kita muliakan, yang mewakili Kementerian Agama Kabupaten Lamandau, yang kita hormati, yang kita muliakan Bapak Camat Bulik, yang kita hormati, yang kita muliakan seluruh panitia penyelenggara, panitia bersama, baik dari Nahdlatul Ulama Kecamatan Kabupaten Lamandau, PHBI Kabupaten Lamandau beserta Kapolres Kabupaten Lamandau, Masjid Baitur Rahman beserta pemuda Masjid Baitur Rahman, dan seluruh panitia penyelenggara yang kita hormati, Ketua Forum Komunikasi, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan seluruh jamaah yang tentunya hari ini menjadi yang dipilih oleh Allah untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Kalau Isra dan Mi'raj peristiwa yang sangat luar biasa, kata Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Wakil Bupati Lamandau, biasa di Samarinda tuh Wali Kota Samarinda. Ini peristiwa luar biasa, ujian keimanan. Isra dan Mi'raj terjadi itu menguji iman. Bukan hanya kita yang hidup di zaman sekarang, hatta sampai orang yang hidup di zaman Rasul
ketika mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj, ini menjadi keimanan buat mereka yang hidup di zaman itu. Diketahui 3 kelompok yang terpecah. Pertama, ada yang langsung beriman. Yang kedua, ada yang menolak secara terang-terangan. Dan yang ketiga, ada yang ragu-ragu, pada akhirnya mendustakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang langsung percaya siapa? Mereka yang imannya memang sudah mantap, semakin mantap. Itulah yang dikomandoi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan pertama kali peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, mereka yang menolak terang-terangan. Siapa? Mereka yang tak beriman sebelumnya, semakin jauh dari keimanan. Siapa kepala ahoynya? Abu Jahal, Abu Lahab, itu yang menolak Nabi. Abu Gosok yang lain itu mereka mengatakan Nabi ini sudah tak waras lagi. Stres jadinya Nabi ini. Muhammad ini meranyau. Ujar bahasa tering itu mengeropau. Di padahal mengeropau tuh ngibul. Tukang bohong. Nah, itu dilakukan oleh Abu Gosok itu. Kelompok yang ketiga, ada kelompok yang imannya setengah-setengah, lalu pada akhirnya yang asalnya sudah beriman tapi karena iman tak kuat, langsung ikut kelompok yang menolak. Ujar kita murtad, bebulik pulang, ada percaya. 3 kelompok. Nah, di zaman sekarang ini peringatan Isra dan Mi'raj memang harus kita peringati. Untuk apa? Betul kata Pak Wakil Bupati, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Betul kata sambutan yang mewakili Kementerian Agama, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di Kota Waringin, ulun ini kan sebenarnya ceramah di Haulan Kiai Gede. Itu kan acara utamanya. Dijemput panitia haul Kiai Gede itu di bandara, di Pangkalan Bun. Ketika perjalanan bulik ke Teringin, ada Ustadz Seko bekisah. Li, ini dia ulun ini kan pilih, nama di Kota Waringin itu pilih. Kalau di Samarinda, ulun ini di dodo orang tuh Gusti, Ustadz Gusti, ini gitu, dikiranya Gusti itu hibawa. Ustadz Gusti, dikiranya itu. Ulun padahkan kesidak di Samarinda, amun hondak keteringin, jangan coba-coba hendak mencari Gusti, jauh au ketemu. Setotak kampung tuh Gusti semua. Jadi belakang ulun Julkipli itu jarang dipakai di nun. Gusti itu apa? Nah, amun nama ulun lagi halus diteringin, pilih. Jadi orang teringin tuh mendodo ulun tuh li. Jadi Ustadz tadi berkisah kok. Li, dalam mobil nih Mas. Hendak sampai ke teringin tuh. Ada pemabiak wayah nini bertanya dengan aku. Dia tuh kan Ustadz mengajar di situ. Pak, koma. Ma apa nih kita di bamirat belarap. Nah, ma apa nih kita di bamirat nih. Dikiranya bamirat tuh acara kaleng-kaleng. Dianggapnya acara kaleng-kaleng. Mi'raj ini acara intinya supaya kita ini mengimani
Betul ujar Bapak Bupati, Wakil Bupati tadi. Kita ini bukan hanya beriman Allah itu ada, bukan hanya beriman bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bukan hanya bersaksi Muhammad itu utusan Allah, tapi kita ini wajib meyakini, mempercayai apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah, meyakini apa ciptaan-ciptaan Allah, ayat-ayat Allah, termasuk Isra dan Mi'raj itu ayat Allah yang dibacakan kori kita Ustadz Budiono tadi, Bujur Jakah Budiono, ulahnya tuh jangan, ulahnya orang Jawa ini, ketawaan makan belakangnya tuh. Nah, itu ayat yang dibacakan beliau tadi, itu ayat yang difirmankan Allah, yang diucapkan Allah. Lalu kita menyambatnya tuh kadang-kadang dia pembawa acara kedua pembacaan kalam ilahi. Saya gak pembawa acara kita nih pokoknya sama acara gubernur tuh Apa disebut kalam ilahi? Kalam tuh satu kata, ilahi satu kata. Kalam ilahi, kalam itu artinya ucapan. Ilahi Tuhan. Quran itu disebut nama lainnya kalam ilahi, ayat yang diucapkan oleh Allah atau kalamullah. Itu yang 30 juz, itu ayat yang diucapkan, difirmankan oleh Allah. Tapi ada ayat sebutik lagi, ayat yang diciptakan oleh Allah, harus dibaca jam ini. Makanya surah Al-Alaq tuh ayat pertama turun kepada Nabi, apa bunyinya? Iqra, baca ujar Tuhan. Iqra, baca. Apa yang dibaca? Al-Quran tadi. Yang kedua, apa yang dibaca? Nih alam semesta ini baca. Cara membacanya iba, pikirkan, tadabburkan. Langit misega soba maulahnya nih. Nah, itu kan ayat membaca ciptaan Tuhan. Mereka inilah alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang selalu berzikir, ingat dengan Allah, qiyaman berduduk, qiyaman berdiri, wa qu'udan berduduk, wa 'ala junubihim, sambil berbaring pun mereka berzikir dengan Allah. Okui koma hibah maka berubah pan berzikir tu tak berduduk berzikir, berarti kita megang tasbih kata-kata 20 biji tasbih putus sebulan. Berzikir dalam keadaan berdiri, berzikir dalam keadaan berduduk, berzikir dalam keadaan berbaring, itu disambung ayatnya oleh Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Zikir mereka itu memikirkan penciptaan 7 lapis langit dan bumi ini. Nah, jadi kini zikir, langit itu jadi media untuk berzikir. Mereka yang macam beginilah ujung-ujungnya. Apa kata mereka? Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lalu ujung-ujungnya kata mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah Pian menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka, lalu mengucap tasbih aja ya Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, jauhkan kami dari siksa neraka. Orang beriman, penciptaan 7 lapis langit ini dipikirkannya. Ini ujar orang zikir nang bila sautin wala harfin, zikir yang kada bersuara kada berhuruf. Ini zikirnya, zikir dawam ujar orang, zikir yang terus menerus, kada bersuara.
ada huruf. Amun yang subhanallah 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 itu ada ketinggalan kawan. Oh kuy koma berzikir jam kawal nih. Oh. Ada di masjid Allah 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 Allah. Tapi ada jam yang di masjid tuh berzikir geleng 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 geleng. Didingatkan kawal dulu apa zikirnya nih, ternyata bukan Allah Allah tapi aluh 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 aluh. Nah si aluh nih yang menjadi sambat terus. Orang Allah Allahnya aluh aluh. Zikir yang kada berhuruf kada bersuara tuh ya ini. Nah melihat di langit di muka rumah berduduk geleng-gelengnya ketawa. Nah ujar kawal labuham nih. Maaf dia ketawa sekoknya nih kok mah. Nah dodol kentam ambulan tuh dipadahkan orang stresa. Padahal berzikir nih. Ini ayat-ayat Allah ini amun dipikirkan dan kita baca menambah keimanan. Langit, matahari, bintang, bulan. Lihat nih. Bulan ada berapa biji? Sebiji mah. Matahari sebiji mah. Sopa tukang olah ini. Matahari sebiji. Tidak pernah Jepang tuh mengaku kami mengolah matahari. Isi kalah amun Toyota Yamaha nak keluaran diam tuh. Tapi amun matahari taknya kalau mengaku sehebat apapun negeri matahari tidak pernah mengaku matahari itu olahan dia. Cina sehebat apapun canggih tapi dia tidak pernah mengaku bulan tuh kami tukang olah. Tidak ada yang sanggup mengolah bulan. Amun orang bulan banyak dengan martabak-martabaknya. Orang bulan suka orang mengulas. Tapi kalau bulan ini tidak ada yang sanggup. Inna syamsa wal qamara la ayatani. Sesungguhnya matahari dan bulan itu ayatani, dua tanda dari kekuasaan Allah. Baca, renungkan, menambah keimanan. Nah Isra dan Mi'raj itu pun begitu, menguji iman. Makanya bercerita Isra Mi'raj harus dengan iman, jangan dengan utak. Utak ini kehalusan, karena jarak tempuhnya ini jauh. Mekah Palestina tuh 1.500 km kurang lebih jaraknya. Sampai ke mana kira-kira? Banjarmasin Pangkalan Buntu 500 kilo. Banjarmasin Samarinda 500 kilo kurang lebih 1.000. Nah berbalik lagi sekali ke Banjar Pasang 1.500. Zaman dulu belum ada Yamaha, Ninja, Vespa belum. Orang Honda belum ada, yang ada kuda, onta. Itu aja kendaraannya. 3 bulan baru sampai. Nah. Tapi Nabi belum ada pesawat. Membadai copatnya oma. Nah, amun dengan akal. Membadai copatnya oma. Setengah malam mah. Nah, itu orang mau beriman tuh di situ. Coba dipikirkan ayat yang dibacakan Pak Budiono tadi. Subhanalladzi asra, jelasam tuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi, sampai situ aja dulu. Subhana maha suci, alladzi asra, Allah yang telah memperjalankan, bi'abdihi dengan hambanya. Nah kurang percaya apa ayatnya itu jelas. Kalimatnya itu memperjalankan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, berarti Allah yang tukang jalankan Nabi. Nabi itu diperjalankan aja, bi'abdihi dengan kekasih hambanya. Kan berjalan dengan berjalan itu beda. Duduk dan mendudukkan pun beda. Duduk, Gusti duduk, selesai ya. Ketahuan orang kan, siapa yang duduk tak Gusti, Gusti tak apa duduk, duduk kan, si Esa. Tapi kalau Gusti mendudukkan, nah itu beda lagi. Ada ada kan ujungnya. Mendudukkan beda. Gusti
didudukkan, pasti pian hendak tahu sopa yang didudukkannya nih. Oh, Gusti mendudukkan abahnya, jelas sama kalimatnya. Berarti ulun yang tukang dudukkan, sopa yang didudukkan, abah ulun. Di sini kalimatnya apa? Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Berarti yang tukang jalankan itu pelakunya Allah. Nabi itu terima bersih mah. Sama ulun nih baby. Nabi itu kan diundang. Nabi itu diundang. Bukan kehendak Nabi Isra dan Mi'raj nih. Allah yang berkehendak. Ujar kita tuh ibarat ceramah nih Pak. Panitia yang mengundang. Ulun itu seorang panitia. Nah, tanggung jawab panitia semuanya. Tiket pesawat berapa? Hotel disiapkannya di Putri Tunggal situ. Nah, makan di Bori. Itu tanggung jawab panitia. Amplopnya tuh ulun memikirkan tuh. Tuh tugas panitia mau memikirkannya tuh. Ibaratnya tuh sama kurang perjalanan dinas, Pak. Nah, perjalanan dinas tuh kan macam itu ditanggung ini ada duit biaya dinasnya tuh. Jangan repot dipikirkan. Nabi ini Allah Ta'ala yang berkehendak. Maka kalau sudah Allah nih berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa lagi ragu? Innama amruhu, sesungguhnya perkara bagi Allah, idza arada syai'an, apabila Allah itu menghendaki sesuatu apapun, ayyaqula lahu, cukup bagi Allah mengatakan bagi perkara itu kun, jadi kamu, fayakun, langsung terjadi. Ada kena-kena lagi langsung. Kawan hari ini sama bi kehendak kita dengan Tuhan, tanya sama. Ujar panitia jangan hujan, Mbak Tuhan, Mbak jangan hujan, ujar panitia. Kanda di Gojali ini menjemput ulun pian mutar jalan Simpang Runtuh, menjemput ulun di Pangkalambun, karena memang jadwal ulun ini memang masih ada. Jadi habis haul kayak gede itu malam Senin ngisi lah di Pangkalan 5 Simpang 5 itu tak Pangkalan 5. Habis itu jam 9 sampai jam 10 malam. Jam 10 Abu Hagiam sampai jam 11 2 kali semalam itu tuh. Di mana? Di Sumber Agung, Sungai Rangit, SP5. Untung ulun datang ke jemaahnya masih banyak. Karena orang Jawa. Orang Jawa ini paling hebat kalau pengajian tengah malam. Biasa berwayang. Jadi ditungguinnya kita tuh. Namun orang kita jam 10 kalau datang diisi kurangnya. Habis kurangnya. Jam 10 itu di Samarinda jam 11. Lalu malam Selasa tadi di Mendawai. Nah, malam Rabu di sini, malam besok di Sematu Jaya, malam Jumat di Sagu Sukamulya, malam Sabtu di Sampit, malam Minggu di Pangkut. Nah, jadi amun suara ini rasa ulah samaan porong-porong tuh jangan poning mas sistem nih setel situ apa mau pocah suara ustadznya yang pocah nih sound ini segak pokoknya. Nah, jadi menjemput pokoknya sepanjang jalan cerah hari ini. Pas jalan BGA ke goluk. Nah, labuh tam hendak hujan weh ini ke labuh tam. Asar tuh lah, amun isya koma jangan tak ada aja. Pas ulun ceramah ini yang baru kodu. Luar biasa, jamaahnya masih banyak. Ini yang pian nih orang beruntung pilihan Allah. Karena hendak hadir Isra Mi'raj hujan nih pian nih ujian jam. Mana dingin umat ini berperuhut terus. Kalau sudah umatnya berperuhut berputut tuh berselimut ini alhamdulillah. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah. Nah, ada sama kehendak kita dengan Allah. Ujar Allah, amun kehendakku walaupun sama dengan kehendak Hudin wahai manusia makhlukku tetap terjadi. Tapi amun kehendak Hudin amun belum sama dengan kehendak aku, biar Hudin menangis. Ujar kita Meisabana menangis sampai mencak-mencak,
Berhambur-hambur tetap tak menjadi hijau. Harapan kita kan supaya jangan hujan, tapi Allah berkehendak lain. Inilah yang disebut Allah bersifat kudrat dan iradat. Allah itu bersifat kudrat, berkuasa. Kudrat itu kita mampu. Iradat berkehendak. Allah apabila berkehendak iradat pasti kudrat. Apabila berkehendak Allah pasti sanggup meraih kehendaknya. Jadi iradat dengan kudrat ini dapat dipisahkan dari sifat Allah. Nah, kita manusia ini kebanyakan iradatnya mah, kebanyakan kehendak ya mah. Di antaranya kehendak kita tuh yang segak-segak jam. Melihat orang sugih, hendak sugih, tapi begawe hendak banyak hendak mah besar. Kurang begawe segak-segak. Ujar Pak Wakil Bupati kita ini tawakal harus, tapi ada usaha. Hendak sugih begawe boleh, hibah banyak kehendak tapi opsi kemampuan. Kurang begawe dia bolehnya hendak nyaman, lalu bukanya lah peternakan tuyul diternakan, terus peternakan ayam potong baik dia hendak nyaman ya. Banyak kehendak tapi kemampuan tak ada. Melihat orang hidung mancung, hendak yang berhidung mancung. Orang perawatan dia tak ada, hendak hidung mancung, lalu diambilnya malam Jumat tuh banyu hangat-hangat kuku, diolesnya di hidung nih, ada kuring, ambilnya jepit jomuran tuh kobani. Pas besok pagi dilihat di kaca tuh mancungnya tak ada bongkaknya mangkaam. Taknya jalan darah kamu semalam suntuk dijepit macam itu. Kehondaan mancung. Banyak kehendak tapi tak mampu. Iradatnya ada, kudratnya kita yang tak dimiliki. Allah tidak, apabila iradat mesti kudrat. Berkehendak apapun pasti Allah mampu. Sama Isra dan Mi'raj, ini kehendak Allah, isi yang mustahil. Ada kekuatan Allah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menguji keimanan kita. Karena memang Isra dan Mi'raj ini sebuah kejadian yang sangat luar biasa yang Allah pilih kepada Rasulullah supaya apa? Ujar Bapak dari Kementerian Agama, linuriyahu min ayatina. Allah hendak memperlihatkan tanda-tanda kepada Nabi dari kebesarannya supaya disampaikan kepada umat. Dengan disampaikan berita yang dilihat Nabi, peristiwa yang dialami Nabi disampaikan ke umat supaya umat itu imannya makin bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu, kata Allah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Itu ciri orang beriman. Yang kedua dalam ayat ini, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah keimanan. Nah, Isra Mi'raj itu kan ayat Allah juga. Apabila dikisahkan itu semacam dibacakan. Harus zadathum imana, bertambah keimanan kita. Amun kada bertambah, berarti keimanan kita ini perlu dipertanyakan. Makanya ini maksudnya kita adakan Isra dan Mi'raj. Apa ya yang dilihat Nabi? Banyak. Isra dan Mi'raj ini banyak dilihat Nabi. Di antaranya yang dilihat Nabi adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dalam surganya Allah. Mereka-mereka yang beramal jariyah, bersedekah, memperbanyak amal soleh. Nanti di akhirat dikatakan mereka yang memanen kebaikan yang tak putus-putusnya. Menanam langsung dipanen, tumbuh lagi dipanen, ditumbuhkan lagi oleh Allah, tak ada henti-hentinya. Siapa itu? Mereka yang di dunia gemar melakukan sedekah, terutama sedekah fi sabilillah, di jalan Allah.
Jadi jangan ragu kita, jangan pernah ragu untuk beramal baik, beramal soleh, terutama masalah sedekah. Karena sudah dilihatkan Nabi, diselihatkan oleh Allah kepada Nabi kebaikan-kebaikan orang yang ingin bersedekah ini. Bahkan orang yang hendak meninggal diperlihatkan oleh Allah. Ada kan dalam ayat, kalau tidak salah ini dalam surah Jum'ah. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu ada ayatnya. Apa ayat ini? Penyesalan yang muncul ketika orang hendak sakaratul maut, sudah hendak mati. Ujar orang zaman dulu tuh sudah ihnil kama mampusnya aja belum. Ayat ihnil mampus tuh. Inilah orangnya tak kama mampus mah belum lagi. Ujar kita napas yang sudah hongayang tuh. Napas sudah Senin Kamis. Mapa kemana napas Senin Kamis tak? Uyuh bujuram. Senin ada napasnya, Selasa Rabu hilang, Kamis hanya muncul gitu Pak. Lambat baru ada napasnya tuh. Nah di saat itu ada penyesalan, disindir Allah manusia itu. Apa? Ujar Allah dalam ayat ini, orang yang hendak mati itu ada yang menawar kepada Allah, negosiasi dengan Allah. Qala rabbi, mereka berkata, ada yang berkata Rabbi, Tuhanku, ujarnya, wahai Tuhan, laula akhartani, seandainya engkau tunda kepada diriku ini, ila ajalin qarib, kepada ajal ulun yang sudah parah nih ya Allah, tunda badolo. Orang teringin tak? Tuhan, tulung tam, tunda badolo. Umur kolani umur uluni ya Allah, tundaklah, menawar dengan Tuhan, tundak walaupun sebentar. Disambung ayat, hondak apa nih minta tundak ta. Disambung ayat ini, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tunda umur saya yang sudah dekat ini ya Allah, fa asaddaqa, maka ulun hendak bersedekah. Nah, aku hendak sembahyang mah, aku hendak puasa, aku hendak menyedekahkan harta ulun ni Tuhan. Nah, kulkas yang pintu 2 yang besar itu tuh, hendak ulun goreng kenam, hanya hendak bersedekah. Waktu sehat tak kemana bro, kemana bro. Sudah napas Senin Kamisam, hanya hendak bersedekah. Ayat itu lihat, fa'asaddaqa, maka saya akan memperbanyak sedekah. Bukan hendak sembahyang, tisik mah apa? Karena orang hendak mati itu salah satu yang diperlihatkan oleh Allah, kebosanan pahala dia bersedekah. Dilihatkan hendak mati itu. Amal percaya, coba aja malam ini. Mengapa ayat itu tidak hendak sembahyang, hendak bersedekah mah? Karena dilihatkan oleh Allah betapa besar pahala sedekah itu. Lalu timbul penyesalan. Oh kue koma amu mencem ini, aku bersedekah ham. Raja ampun tak punya ayatnya. Bori bakal sompatan aku. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, ujar Allah. Tidak pernah Allah itu menunda-nunda ajal seseorang. Idza jaa ajaluha, kalau sudah sampai waktunya, au dapat lagi ditarik dimundur, au dapat disogok-sogok lagi. Amun hakim jaksa subak mana aku mah jangan diputuskan hamdan ini seperti duit. Israel nih taknya tahu di duit, ini repotnya nih. Jadi jangan coba-coba aku kemana banyak mah duit. Kena amun Israel hendak datang kau aku sogok. Oh jangan salah, Israel tak mempan disogok, tak mempan, tak terpengaruh dengan duit. Kenapa? Karena
di kampung malaikat itu gak enek wong dodolan niku lho. Ya. Karena ada orang berjualan di kampung malaikat, makanya duit au laku. Nah, Israel di WC mati. Oh dapat menawar, oh malaikat Israel jangan dibawa mati di WC nikah. Apa udah orang kampung mati tengangak di WC? Coba bak aku hendak ke masjid dulu. Isi di situ am tengangak mati. Itu kejamnya Israel nih. Bisa ketawarannya. Makanya orang bersedekah di waktu sehat pahalanya lebih besar ketimbang bersedekah di waktu sudah sakit payah. Kenapa alasannya? Itu ada hadis Nabi. Ujar Nabi, bersedekahlah sebelum datang masa sakit. Jangan setelah sakit baru mau bagi-bagi harta. Kenapa? Itulah orang yang pelit, medit, pisit, merkiwit, pengasit. Nah, apalagi itu nama tuh. Orang yang bersedekah hendak lagu matiam itu orang paling pengisit tau. Maaf Pak, alasannya koma. Dia tuh waktu hidup sayangnya hartanya tuh, merasa lagi dia. Lalu hendak matiam, ketika sudah mau mati, ia berpikir macam apa duitnya supaya jangan ke orang, supaya di akhirat tuh duitnya ke aku aja. Nah, mulai dunia sampai akhirat hendak lagi dia. Dia bersedekah tuh karena sakit mah. Amunnya taknya sakit, taknya bersedekah. Bintu. Nah waktu sehat nih kan banyak godaannya. Hendak bersedekah tuh masih hendak menabung. Sayang ini mau kubalikan ke mobil kok mah, ku rentalkan. Nah berapa tuh karena masih sehat nih banyak Honda. Oh sudah sakit tuh. Jadi apalagi liur. Sau mantak pantaknya nyaman. Sau mantak. Itu alasannya. Apalagi di saat-saat semacam ini, musim virus corona. Nah itu corona di mana-mana, sampai-sampai ulunnya satu jadwal dibatalkan panitia di Samarinda. Ustaz, kita cuma batalam. Maaf Pak, oleh kamu mengumpulkan orang banyak tak? Batal sebutik jadwal di Samarinda. Golak dengan si corona ini Pak. Maka keren bujur nama virus ini corona, segak bujur gila. Banyak yang takut, khawatir. Tapi ada aja yang suka dengan corona nih. Corona yang sebutiknya. Dulu apa koma? Corona itu ada yang mengartikan corona komunitas rondo mempesona. Oh, orang Jawa rondo itu janda artinya. Ada komunitasnya janda mempesona itu tuh. Nah itu banyak peminatnya kalau yang itu. Kenapa sedekah? Kata Rasulullah, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Banyak yang sedekah. Ulun sudah membuktikan terjadi dalam kehidupan ulun pribadi sekitar tahun 2013. Waktu itu ulun hanya menukar mobil mereknya Avanza Veloz warna putih, KT-nya 1363N. Oh yuk hafal. Pertama membeli mobil ini 2013. Keluar mobil itu pas nuzulul Quran, ingat bujur itu 2013. Hanya bisa keluar dari kursus 4 kursus. Jadi pas hari raya kan belum sebulan mobil itu keluar, Honda aja membawa bini anak ke pantai. Bawalah hari keberapa hari raya waktu itu, hari kedua hari ketiga hari raya. Bawa gaya hebat nyupir nih. Bawa rombongan di belakang, penuh kursi belakang, nyetiram ke Balikpapan, jaraknya 3 jam ke pantai itu dari Samarinda. Pas
pula waktu itu salah satu penumpang di belakang nih hendak singgah wadah keluarganya di kilometer 52. Kami itu jalan sebelah sini, rumah keluarga anta nyeborang jalan. Sudah keluaran dari mobil penumpang nih, pada nyeborang mah. Kami mah kenuhun tuh, mobil di sini am. Cukup jangan. Gaya hebat dia menyupir nih. Ulun mah menyeborangkan kenuhun. Masuklah penumpang. Maaf menyeborang tuh pas di tanjakan. Di Samarinda tuh koma jalan. Jadi aku melihat orang di bawah nih menyeborang tuh ada orang tuh copot kita ada pas tentongahan jalan garis putih datang mobil warna merah hati laju ulun tuh pas raham nah aja lo bunyi am ini duk am mendingan bunyinya malah lagi bertahan sama tentongahan maju tak ada mundur tak ada mendingan bunyinya malah lagi nih sekalinya luput. Mobil tuh menyeborang bukan ke sebelah sini, tapi dia menyeborang sini. Baku ciak am di belakang, ulun berpojok mau. Pas itu bulat am tawakal tuh. Mobil itu untung dia membanting tuh auknya, membanting kuat sedikit mama Ayun. Terusan dia. Nah, secara ujar kita hitung untuk onak. Lalu alhamdulillah jasaiku alhamdulillah ada acil di belakang tuh ucap macam ini nah koma Ustaz alhamdulillah kita ini selamat udah penumpang maaf acil ini mungkin koma berkat aku hendak tulak tadi aku ini mendodok anak yatim sini beneng koma anak yatim aku panggil ulun bori duit doakan neng bay mudah aku ini selamat ke Balikpapan karena orang tua yang ini penumpang ulun nih pamabok. Jadi mau hendak aja jauh tuh bolak bujurong, bolak muntah supaya nyaman nih. Jadi ujar kita stres berdoa. Hanya meninggal perjalanan 3 jam dalam mobil tuh udah pusing am. Jadi dia ini bertawasul, doakan aku mudahan selamat ke Balikpapan. Enggih. Nah mungkin koma berkat itu am. Bisa jadi. Karena penumpang ulun tuh salah satunya bersedekah sebelum tulak tadi. Nah ini alami. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Kata Nabi, sedekah itu dapat menolak segala bala. Termasuk virus memirus ini di antara amal ibadah kita banyak-banyak bersedekah. Termasuk kemarin gubernur sambutan di haul kayak gede menyampaikan salah satu amal yang bisa untuk menolak bala ini banyak-banyak bersedekah. Ujar beliau, banyak-banyak beristighfar. Dan dasar bujur sedekah ini kata Nabi adalah mendoakan bagi orang yang mengeluarkan sedekah. As-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Sedekah tu ujar Rasulullah apabila sudah keluar dari tangan pemiliknya berpindah tangan ke tangan orang lepasan. Nah duit dilepas kenapa? Bersedekah maka takallamat bi khamsi kalimatin. Harta yang kita sedekahkan itu akan mengucapkan 5 doa, 5 ucapan. Apa di antara 5 doanya tadi? Apa ujarnya? Kuntu faniyatan fa abqaitani. Aku ini sebenarnya habis, tapi berkat yang sedekahkan maka aku ini kekal. Dasar bujur. Duit 100.000 tukarkan ke sate, bolikan ke sate berapa? 100.000 tuh berapa sate di sini? 2.000 itu cucuk, dapat 50 cucuk dimakan om. Oh makan habisan. Tapi kalau 100.000 disedekahkan ke masjid, dibolikan ke ambal, kekal selama ambal itu ada di situ. Pahala orang yang menyumbang tadi dapat pahala 100 ekor umpamanya di Masjid Baitur Rahman nih, satu sak berapa? Pak Haji berapa Ji? Satu sak tuh orangnya bot 50
Nah, amun 2 sap 100, 4 sap 400, 4 sap 200, dapat pahala yang nyumbang karpet tuh. Yang 100.000 tadi mencium karpet, sujud di karpet itu dapat 400 ekor orang sembahyang dapat pahala, dengan syarat yang menyumbang kita sembahyang jam orangnya tuh jangan lalu tak ada. Hayya sholah di pos kamling becatur gawe, becatur di pos kamling. Asar hayya sholah masih becatur, sampai maghrib sekakmat masih becatur aja. Julak apa julak nih, oh tapi sembahyang kamu ini jangan gero meneng. Julak kami Adam perwakilannya karpet tuh julak sumbang di masjid tuh. Jangan repot mah, karena ujian Ustadz Gustita amun menyumbang karpet tuh seberapa orang banyak tuh julak didapat. Salah juga, jangan kayak itu pahamannya. Sembahyang tuh wajib, bersedekah itu sunat. Jangan hendak mengambil yang sunat lalu meninggalkan yang wajib. Tuh jadas atlatif beleng-beleng. Itu orang kada waras, orang kada pintar. Dan beleng itu bahasa teringin jam balak biar kita tuh. Holo, nah itu kekawalannya mah holo tuh. Balak itu ya beleng bahasa logisnya. Nah, lihat, amun yang 100.000 tadi tak bolehkan sate, habis besok tuh isi keluar, taknya berbentuk sate lagi, betul. Warnanya berubah, baunya berubah, rasanya pernah dirasa itu taknya bekanta sate lagi, betul. Hilang 100.000 tak, habis jadi kotoran. Tapi 100.000 yang kita sedekahkan itu awet. Karena apa? Kuntu faniyatan fa'abqaitani, ujarnya. Pian pintar, aku nih sebenarnya mudah habis, tapi berkat pian sedekahkan ulun kekal sampai akhirat, pian menikmati. Nah, tapi kadang-kadang jaam kita nih keimanan imam mengujur beta ada. Ya Allah, maka Nabi yang memadahkan. Orang percaya apa? Nabi Muhammad itu apa gelarnya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Muhammad itu utusan Allah, sadiqul wa'dil amin, orang yang benar, jujur dalam berjanji, terpercaya dalam ucapan. Jangan pernah ragu kita bila dikatakan Nabi. Tapi hari Jumat tuh kadang-kadang itu pas sudah ada celengan lalu dihadapkannya, lalu pura bekojak mau berjikir. Astagfirullah. Celengan hendak lalu astagfirullah bekojak matanya tuh astagfirullah. Pas celengan lewat alhamdulillah golak. Takut kalau sudah celengan lewat itu. Hibah. Makanya corona ini makin banyak ini, mungkin ini teguran pesan dari langit ujar orang. Ujar Bapak Bupati, Wakil Bupati, jangan takut dengan coronanya, tapi takutlah dengan yang mengirim corona itu. Kullu da'in dawa illal maut. Setiap penyakit ada obatnya kecuali mati yang bisa obat. Makanya kita orang beriman menghadapi corona ini sesadamnya mah. Ujar Pak Wakil Bupati tadi, budayakan hidup bersih. Beuduk itu kan budaya bersih. Nah, tangan dulu. Ya kalau sunat wudu. Kalau pian belajar fikih, sunanul wudu, sunat wudu itu banyak. Pertama, membasuh kedua
di dalam Fathul Qorib. Tangan dulu, bukan berkumur, tangan dulu disertai bismillah. Nah, kita bersihkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sambil. Dan aturannya jangan berculup. Jangan berculup. Usahakan air yang sail mengalir. Aturan Islam luar biasa. Kesehatan luar biasa. Dijaga. Diisi sunat pertama bakal kumur. Pas tangan tak ada coronanya. Makanya pertama sunat uduk tuh. Nah, membersihkan tangan disertai membaca bismillah. Baru berkumur, baru istinsyak hidung. Nah, ini luar biasa. Kesehatan sebenarnya wudhu itu. Melajari kita hidup sehat. Ingin selamat daripada corona, jangan takut yang berlebihan. Mentang-mentang ada corona lalu hendak ke masjid ada besar bujur tuh Pak Wakil Bupati. Sapnya jarang-jarang, sini sekok, sekok, hilang sunnah Nabi itu. Jadi ada tuh di Arab ini anehnya, imamnya jauh di nuhun. Jadi sekok sini sekok, sembahyang. Sap, padahal kita disuruhkan merapatkan sap. Cari sap yang pertama dalam sembahyang. Kebaikannya luar biasa. Apa kata Nabi? Lau ya'lamun nas, seandainya mengetahui manusia itu, ma fin nida wa saffil awal, apa kebaikan di saf pertama, apa keutamaan orang ajan dan saf yang pertama. Thumma lam yajidu illa ayastahamu illa ayastahimu lastahamu. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk ajan dan saf pertama kecuali harus diundi. Lastahamu, niscaya mereka akan mengadakan undian itu. Pahamnya begini, ujar Nabi, seandainya manusia itu tahu apa pahala daripada ajan dan saf pertama, lalu dia datang terduduk orang hendak ajan, atau terduduk orang sap di muka, dia kebagian. Supaya dapat harus diundi dulu. Pasti orang di masjid tuh mengadakan undian dulu. Sama orang berarisan. Kita kocok dulu baik, sopa keluar nih. Nah, gitu Pak, masih kita tuh. Nama-namanya sini, sopa keluar itu di sap pertama. Saking kehondaan di sap pertama. Tapi ujar Nabi, amun bubuhan manusia tuh tahu, ujar kita tuh diperlihatkan pahalanya, betungkungan, beekoan, pasti berobut. Mek nih Pak, amun diperlihatkan keutamaan orang yang ajan, pasti mek itu 20 biji berganti seminggu. Putus kabelnya berobut, aku mama. Bebodoh nanti ampun, nak sembahyang untuk kelahi dulu. Pasti berkelahi. Amun dilihatkan besarnya pahalanya. Contoh Pak, jangan pahala. Duit ya Pak. Umpama berbentuk duit, pahalanya tuh. Sap pertama diberi oleh Wakil Bupati. Sejuta disusun. Oke, sap pertama. Sap kedua 500. Sap ketiga 300. Berobot hendak yang sejuta ini. Sampai berbinjol kepala pokoknya berobot tuh. Dan itu ujar Nabi, seandainya pahala tuh dilihatkan besarnya, hebatnya orang ajan, dan di sap pertama niscaya akan berebut dan berundi mereka itu. Tapi karena Allah dilihatkan, ya Allah, betetunjulan dia. Ayo coba ikam coba. Betetunjulan. Kisah tawaduk tuh nah. Pian coba. Ulu ini belum layak apa? Amun betetunjulan macam tutu diperbolehkan
asalkan masalah makan jalan. Nah, prasmanan nih, makan malam ini juga apa? Prasmanan beh. Kotak dia bola kotak. Nah, umpama orang nak makan jalan bola. Nah, itu yang dibolehkan, memberikan kesempatan ke orang dulu. Pian dulu. Nih, silakan. Urusan makan. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ini Pak pian dulu Pak, silakan. Itu kan adab-adab makan tuh ada. Adab-adab makan diantaranya, kalau kita makan dengan orang banyak, diantaranya adab makan ialah jangan mengambil makanan yang terjauh dari kita. Ambil yang di hadapan dia. Sampai keluhun ambil. Itu adab makan dengan orang banyak. Di antaranya lagi, hebatnya luar biasa aturan agama kita. Luar biasa. Akhlak. Apabila makan dengan orang banyak, maka dahulukan orang yang lebih tua. Yang muda mengalah. Pian bilang, ada apa bilang? Satu. Yang ketiga, apabila makan dengan orang yang punya kemuliaan, kita pejabat-pejabat, dulukan dia, karena kemuliaannya di jabatannya. Orang tua tadi walaupun dia isi jabatan tapi tua, nah dihormati tuanya umurnya, boleh macam itu. Nah, dan boleh kita maju, amun beliau itu mempersilahkan. Sama sama ayu juga, biar wakil bupati kan sama sama kita nih. Nah, ayu kita dulu, gitu Pak. Ini tak ada di baliknya. Kalau urusan makan selit belarak, selitnya boleh habis tambah makan kok mah. Tapi urusan saf betetunjulan makruh. Urusan saf betetunjulan pianjak makruh. Urusan kebaikan betetunjulan, nah kepaksaan makruh. Makruh itu disukai. Kalau urusan saf fastabiqul khairat, itu dalilnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau bisa di saf pertama, kenapa tidak? Karena di situ besar pahalanya. Dan orang sholat di saf pertama berbeda dengan orang di saf kedua pahalanya. Beda itu. Saf ketiga lebih besar orang yang di saf kedua. Di besok jangan lagi beda dorongan, maju nih. Cuman kamu di belakang imam sadar-sadar diri. Di belakang imam ini kan sembarangan. Karena ini cikal bakal kalau imam itu terjadi apa-apa, ini yang menggantikan nih. Harus berilmu. Amun yang dihiga-higa nuhun soraham. Kan imamnya ada jam sen yang kejadian yang tak terduga-duga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Berdia imam. Lalu imam bergeser. Nah, yang di belakangnya harus tahu ilmunya. Amun mau tahu, imam bergeser. Mam, hendak ke mana, mam? Kacau. Mam, hendak ke mana, mam? Batal. Apanya harus berilmu. Nah, hendak ke mana, mam? Jangan paham pasti imam ini terjadi sesuatu. Ini macam-macam orang sembahyang berjemaah nih. Ada orang yang sembahyang imamnya sujud lambat, nah kau sunyi ujar makmum. Kemana imam nih? Pas ada yang ujar kita sabar, angkatnya. Oi, kau imam teh hilang, mam. Imam teh hilang, mam. Sekalinya imam teh mengopi di warung kopi situ. Ujar sidaknya apa, mam, meninggalkan kami. Ujar imam, aku tekam tadi maaf jadi batalkan. Imam nih cobalah batal ditahan sebentar pas kurang bangun. Maaf pas sujud pun ada orang melihat. Ya Allah, udah sedikit itu ngajak doa apa imam. Jadi memang ilmunya jauh sembahyang. Nah, jam berapa ini? Yang di hari ini nyaman. Lihat kebaikan sedekah itu pun luar biasa. Cuma tidak dinampakkan oleh Allah. Ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ban. Ada sahabat Nabi itu namanya Sa'ban.
sama nama bulan Sya'ban, bulan Sya'ban. Sya'ban ini orang yang rajin ke masjid, tidak pernah ketinggalan. Lalu satu ketika Rasulullah hendak sembahyang subuh, pas hendak qobat, Rasulullah, orang Jawa sekalinya, tunggu dulu, Rasulullah, tunggu dulu. Kenapa? Kita tunggu Sya'ban, karena aku lihat tempat duduk Sya'ban ini belum ada dia. Karena si Sya'ban itu orang yang rajin duduk istiqomah wadah duduknya. Jadi umpama di pojok anuhun dia tuh di tiang situ Lalu ujar Nabi, kelihatannya aja tempat duduk Sya'ban tuh kosong. Belum datang dia nih, kita tunggu dulu. Main subuh. Tunggu. Akhirnya matahari sudah mau terbit. Ujar Nabi, qomat sudah. Waktu kena habis sembahyang. Habis sembahyang belum datang jam. Ujar Nabi, ada apa yang tahu kabar Sya'ban nih? Dia Abu Sahabat. Ada apa yang tahu rumahnya di mana? Ulun Nabi tahu, ya sahabat. Ayo bawa kami ke rumah Sya'ban. Gula apa-apa dia tanya datang nih. Sampai berjalan 1 jam belum ketemu. Sejam setengah mendatangi rumahnya, belum ketemu. Berjam-jam akhirnya Nabi sampai ke rumah Sya'ban. Ujar sahabat-sahabat Nabi, luar biasa Sya'ban nih. Rumah sejauh ini setiap waktu hadir sembahyang berjemaah bersama Nabi. Lalu assalamualaikum, Nabi mengucap salam. Waalaikumsalam. Suara bini-bini, suara seorang wanita. Ada Sya'ban kah? Dilihat wanita. Oh, engkau ya Rasulullah. Nggih. Ujar Nabi, hari ini Sya'ban tak datang ke masjid. Kemana dia? Ujar nang bini, Sya'ban laki ulun meninggal malam tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang menyebabkan dia dapat ke masjid, umur habis ternyata. Jadi kita mau dapat begesok subah. Ini habis umur. Lalu ditanya Nabi seperti itu kebiasaan Rasulullah. Apabila sahabat ada yang meninggal, Rasul nanya kepada bininya, wahai istri si Sya'ban, adakah pesan-pesan terakhir wasiat sekira kami dapat melaksanakan wasiat itu? Tidak ada ya Rasulullah. Siapa tahu ada pesan terakhirnya. Tidak ada ya Nabi. Yang saya dengar justru di akhir-akhir hayatnya malah dia berteriak. Apa teriakannya? Yang sampai sekarang saya tidak mengerti apa isi teriakan itu. Apa teriakannya wahai istri Sya'ban? Pertama dia berteriak begini. Aduh. Kenapa kada lebih jauh? Yang kedua, aduh. Kenapa tidak semuanya? Yang ketiga, aduh. Kenapa tidak lebih baru? Ujar nang bini, ini yang ulun sampai sekarang tanda tanya. Apa maksud 3 kalimat itu? Ternyata Rasulullah dengan sifat kerasulannya diputar ulang oleh Allah apa yang dialami oleh suaminya Sya'ban sehingga mengucapkan dari mulutnya 3 kata itu. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih baru? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak lebih baru? 3 kalimat itu. Ternyata itulah Rasulullah membacakan sebuah ayat pada waktu itu. Bunyi ayatnya, pada saat itu pandanganmu sangat tajam. Fabasarukal yawma hadid. Pandanganmu pada saat itu sangat tajam. Apa artinya? Orang hendak mati itu inya melihat. Kita yang masih sehat warasnya melihat. Apa yang diperlihatkan oleh Allah? Suamimu itu berteriak dengan kalimat, kenapa tidak lebih jauh? Allah perlihatkan ketika dia hendak meninggal, kebaikan-kebaikan yang selama ini dikerjakannya
aktivitasnya bolak-balik ke rumah, ke masjid, ke rumah, ke masjid, diperlihatkan oleh Allah. Sehingga ketika diperlihatkan Allah, pahala yang diberikan Allah, timbul penyesalan. Ujarnya, maaf pak, rumahku lebih jauh, amun tahu macam ini, jauh hijab dari itu. Penyesalannya itu bukan kada beribadah. Kenapa kada optimal, ada habis-habisan beribadah waktu masih hidup. Yang kedua, diperlihatkan Allah, pernah suamimu itu ketika duduk di muka rumah, dia memegang sebuah roti dan susu. Ini orang Arab tuh makan roti bercelup ke susu, karena roti Arab tuh koras, bosannya sama ngeguling. Jadi amun dipopahkan ke orang siup. Wadai Arab tuh koras, jadi kalau makannya tuh harus bercelup ke susu. Ketika dia ingin makan, ada orang yang dalam keadaan kelaparan lewat, lalu suamimu memenggalkan susu, memenggalkan roti, diberikan separuh kepada orang yang hendak dalam keadaan lapar tadi. Itu kebaikan sedekahnya itu dilihatkan Allah ketika dia sudah sakratul maut, pahala yang dia dapatkan. Lalu dia berucap, "Oku bahasa kita tuh, amun tahu semuanya mah aku berikan tak? Maaf cuma sepatah, maaf dia cuma setotak, mah tak? Maaf cuma sepenggal. Kenapa tidak semuanya?" Itu kalimat yang diucapkan. Yang ketiga, kenapa dia mengucapkan? Kenapa tidak lebih baru? Ketika suamimu berangkat dari rumah, musim dingin, kata Rasulullah. Ini Rasulullah diberi apa kabar oleh Allah untuk menjelaskan apa yang dialami suaminya ini. Kenapa dia mengucapkan kenapa tidak lebih baru? Suamimu di saat musim dingin pernah satu ketika keluar dari rumah, dia ambil mantel itu kan samaan jubah, sama jas hujan tuh. Karena di Arab tuh ada badai-badai pasir, badai debu. Jadi ibarat baju ulun nih, jubah luarannya yang putih, yang terbagus jubah di dalam. Lalu ketika hendak ke masjid, namanya jauh rumah sakban tuh, supaya jangan kotor. Lalu yang di luar nih, yang buruk-buruk mah, karena pakai lapisan mah, enak sampai ke masjid lo pasang yang luaran nih, itu kan. Di separuh jalan suamimu, di musim dingin yang sangat dingin, dia menemukan seseorang yang sedang dalam keadaan sakratul maut, kedinginan. Lalu dilepasnya lah baju jubah yang di luar tadi, diberikannya kepada orang, diselimutkannya, dan dipapahnya orang itu menuju ke masjid. Selamatlah orang tadi daripada kedinginan, mati dalam keadaan kedinginan. Itu diperlihatkan oleh Allah betapa besar pahala yang Allah berikan. Makanya suamimu berteriak, "Aduh, kenapa kadang nang baru tuh aku berikan? Kenapa nang baju di luar yang bokas, yang buruk tuh aku berikan? Jangan tahu macam ini, yang baru itu mah aku berikan." Penyesalan. Memang kita tuh macam itu, orang bersedekah baju tuh yang buruk-buruk dalam lemari itu. Mana kamu yang songkak-songkak nih, yang bokas-bokas nih hendak aku sedekahkan. Yang bokas-bokas disedekahkan. Makanya Nabi itu luar biasa. Apabila berpakaian baru, dia sahabat, "Sega sorban pian nih, bori ke Nabi yang padahal hanya membolin." Wah, amun kita nih, mencari yang bokas-bokas tuang dulu. Pernah sahabat tuh memuji jubahnya Nabi. Ditegur oleh sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, bagus warna jubah pian tuh cocok di badan pian." Ujar sahabat yang lain, "Ih, kami jangan macam itu." Orang teringin mungkin ini. Jangan macam itu. Rasulullah tahu oleh dibuat macam itu dia tuh. Lalu hendak dibori kenyang. Itu Pak. Dasar bujuran. Besok kan dibori ke Nabi yang baju ini dipuji tak. Kita nih sega bini pian tuh. Nah hebatam kok mah. Bori kan bini ini. Hendak mencari yang baru lagi paling itu tuh. Nah, inilah keimanan kita ini yang kadang-kadang mengolah kita dalam beramal ini setengah-setengah. Tapi mudah-mudahan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini akan menambah keimanan kita kepada Allah. Terutama masalah janji-janji Allah, apalagi sudah diperlihatkan kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kebaikan-kebaikan orang yang beramal soleh dengan surganya Allah.
Dan begitu juga menambah ketakwaan kita, ketakutan kita kepada Allah tentang apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah neraka, tempat orang yang banyak disiksa. Di antara siksa yang dilihat Nabi, ada orang yang kepalanya diletakkan lalu dipecahkan kepala itu. Setelah pecah, ditumbuk-tumbuk, ujar kita dititik-titik sampai lati. Lati itu jadi kita linik sampai kayak tepung. Dikembalikan lagi, ditumbuk lagi, dipecahkan lagi, ditumbuk titik-titik-titik, dikembalikan lagi. Seperti itu terus-menerus. Lalu Rasul bertanya, Jibril, siapa mereka itu? Itulah wahai Muhammad, umatmu yang masa hidupnya enggan untuk sujud kepadamu. Kepalanya itu berat untuk sujud, dalam artian kata sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada orang yang borat ulahnya tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ajan lagi amat. Perasaan terbaru mah. Sopapa nih ajan nih gila, ya Allah. Samaan terpaksa. Samaan terpaksa ajan itu mendengar tuh kayak beban. Nah, ini bisa berpengaruh pada akhirnya termasuk fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah mereka yang sholat, mereka yang lalai di dalam mengerjakan sholatnya sampai hendak keluar, sampai keluar waktu ada tegawi-gawinya. Ini ada termasuk orang yang di akhirat yang kepalanya berat untuk sujud, dihancurkan oleh Allah. Maka dihancurkan itu dibalikkan lagi. Apa malaikat tuh kurang gawian baik. Coba habis pocah tuh tuntungam. Disitulah makna azabun alim itu di situ. Azab yang pedih itu. Apa hikmahnya? Ayatnya sangat jelas, kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami, mendustakan ayat-ayat kami, tak percaya dengan ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, akan kami masukkan mereka tuh ke dalam neraka. Apa siksanya? Dijelaskan lagi sambungan ayat ini. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kullama nadidat juluduhum, manakala sudah hancur lebur kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, maka kami ganti pada mereka tuh kulit yang baru lagi. Ibarat disetrika tuh meleleham kulitnya, diganti kulit baru lagi. Untuk apa? Liyadhuqul azab, supaya mereka tuh merasakan siksa azab yang pedih. Amun dipocahkan tuntungan, padahal nyaman, cuma kan selesai urusan gitu, mati yang tuh. Tapi ini tak ada, dibalikkan lagi, dipocahkan lagi. Itu kan pedihnya tuh bertubi-tubi, tak berhenti, bertali-tali, berkali-kali. Sama lidah digunting, dibalikkan, digunting lagi. Maka habis digunting pertama tuh sakitnya tuh yang kedua ini lebih sakit dari yang pertama. Digunting ketiga lebih, pokoknya sakitnya itu makin bertingkat-tingkat, makin sakit, makin sakit. Nah, itu hikmahnya apa? Efek sakitnya itu lebih sakit. Itu siksa neraka. Makanya kalau kita berbicara Isra dan Mi'raj ini, yang menjadi perhatian kita di dalamnya adalah sebuah ibadah yang menjadi rutinitas kita, yaitu ibadah sholat ini. Dan pahalanya pun luar biasa. Apabila ibadah sholat kita ini beres, ibadah sholat kita ini bagus, apa dalam hadis Nabi, as-salat awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Awal-awal yang akan dihitung dari seorang hamba ibadahnya di hadapan Allah di hari kiamat adalah ibadah sholat. Fa'in saluhat saluha sairu amalihi, maka jika bagus salatnya, bagus seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sairu amalihi, tapi kalau rusak, rusak pula seluruh amalnya. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini, kita berdoa kepada
kepada Allah, kita semua, keluarga kita, jiran tetangga kita, anak cucu kita, semuanya mudah-mudahan termasuk orang yang mengerjakan ibadah salat. Mudah-mudahan Allah terima ibadah salat kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah selamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina wa liauladina wa lizawjatina wa liajdadina wa lijaddatina wa limuallimina wa liasatidina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami semua ya Allah yang hadir malam hari ini ya Allah orang yang beriman, lahir beriman, hidup beriman, mati bawa iman. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ya Allah ya Rabb kekuatan untuk menjaga keimanan kami ya Allah, keimanan anak-anak dan keluarga kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami yang berkumpul pada malam hari ini menjadikan sebab ya Allah Engkau turunkan berkah dan rahmat-Mu di kampung kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah orang-orang yang selamat dari segala bala musibah, terutama ya Allah selamatkan kami dari wabah penyakit yang saat ini sedang melanda dalam masyarakat kami ya Allah ya Rabb. Allahumma ya nafi'al baliyat, Allah yang maha menolak segala bala, idfa'anal bala, ya Allah tolaklah daripada kami segala bala wal waba dan segala macam wabah penyakit yang menular ya Allah. Allahumma ya nur, ya Allah yang maha pemilik cahaya, nawwir qulubana binuri hidayatika, ya Allah cahayai hati kami dengan cahaya hidayah petunjuk-Mu, kama nawwartal arda, sebagaimana Engkau mencahayai bumi binuri syamsika, dengan cahaya matahari-Mu, abadan abada, untuk selama-lamanya ya Allah. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami semua, wa ahlana dan keluarga kami, wa auladana anak-anak kami, wa dzurriyyatana zuriat keturunan kami ya Allah, muqimas salat, termasuk orang-orang yang mendirikan ibadah salat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah ya Rabb terimalah daripada kami ibadah salat kami, wasiyamana ibadah puasa kami, wa qiyamana ibadah malam kami, wa ruku'ana ibadah rukuk kami, wa sujudana ibadah sujud kami, takhasyu'ana dan khusuknya kami ya Allah, wa tamim taksirana, ya Allah sempurnakanlah kekurangan-kekurangan ibadah kami tersebut ya Karim. Allahumma ya Rabb, malam hari ini ya Allah kami berkumpul memperingati daripada Isra wal Mi'raj Nabi-Mu ya Allah. Mudah-mudahan menjadikan sebab kami diakui oleh Rasulullah sebagai umat dan mendapatkan syafaat-Mu ya Allah. Karena memang di hari kiamat ya Allah sebuah tempat yang sangat menentukan keadaan diri kami, terutama di padang mahsyar nanti ya Allah. Kami mengharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara huru-hara di padang mahsyar ya Allah, panas yang bersangatan, maka kami harapkan naungan-Mu ya Allah ya Rabb. Karena Rasulullah pernah bersabda, tudna syamsu minal khalqi, tudna syamsu yawmal qiyamah minal khalqi, akan didekatkan matahari di hari kiamat dari seorang makhluk, hatta takuna bainahum, sampai menjadikan matahari itu di antara manusia tadi kami dari mil, seperti jarak 1 mil, yaitu 1 kilometer setengah. Ya Allah, matahari yang ribuan jutaan mil ini pun sudah terasa panas. Bagaimanakah kalau matahari yang cuma 1 meter, 1 kilometer setengah? Ya Allah, kami tak bisa membayangkan. Sehingga Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Sulaiman bin Amir, bertanya kepada Nabi, aku tak mengetahui apa yang dimaksud dengan 1 mil. Apakah 1 mil jarak dunia ini, ataukah 1 mil seperti alat celak yang dipakai oleh Rasulullah?
tak ubahnya sejengkal jari kita ini. Itulah orang tua kita dulu yang sering mengatakan di hari kiamat itu matahari hanya sejengkal dari ubun-ubun. Ternyata ini bukan dongeng, ini bukan perkataan orang tua kita yang membohongi kita, tapi itu adalah sabdanya Rasulullah SAW. Panas, sangat panas, sehingga disambung oleh Nabi. Orang pada hari itu sesuai amalnya. Mereka ada yang tenggelam dalam keringatnya, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai mata lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggang, ada keringat sampai dada mereka, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya karena panas tersebut. Ya Allah, selamatkan kami, berikan kami syafaat Rasul-Mu ya Allah, dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini ya Rabb. Ya Allah, selamatkan kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري.